Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Kotrulnada. Saya dari kelas 1D dengan NIM 21062100100138. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan melaksanakan tugas petik yang merupakan resume materi, yaitu wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang untuk diri sendiri, lingkungan dari lingkup terkecil seperti keluarga sampai negara. Bagaimana kita sebagai anak bangsa ikut berperan serta dalam mensukseskan tujuan negara, yaitu kesejahteraan, keadilan, pemerataan pembangunan yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Wawasan kebangsaan juga merupakan suatu kewajaran bahwa bangsa yang besar wilayahnya seperti Indonesia ini selalu berusaha agar rakyatnya bersatu. Bersatu untuk menuju kepada satu keadaan persatuan, tidak bercerai-berai, dan akur dalam berbagai keadaan. Persatuan di sini kita wujudkan karena satu kepentingan bersama, yaitu menjaga keutuhan dan keeratan bangsa. Dan hal seperti inilah yang kemudian mampu memunculkan kepentingan akan wawasan kebangsaan. Pada hakikatnya, dia dapat dimulai dari diri sendiri, baru kemudian bisa dilanjutkan mulai dari keluarga, komunitas, lalu desa hingga skala yang lebih besar lagi, yaitu seperti negara. Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional bangsa Indonesia yang selanjutnya atau biasa disingkat dengan Wasantara. Wawasan nasional merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Cara bangsa memandang diri dan lingkungannya tersebut sangat mempengaruhi keberlangsungan dan keberhasilan bangsa itu menuju tujuannya. Bagi bangsa Indonesia, wawasan Nusantara telah menjadi cara pandang sekaligus konsepsi berbangsa dan bernegara. Ia menjadi landasan visional bangsa Indonesia. Konsepsi wawasan Nusantara sejak dicetuskan melalui Deklarasi Juanda tahun 1957 sampai sekarang mengalami dinamika yang terus tumbuh dalam praktek kehidupan bernegara. Dan adapun konsep wawasan Nusantara menciptakan pandangan bahwa Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah merupakan satu kesatuan politik, sosial, budaya, kemudian ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Atau dengan kata lain yaitu perwujudan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan dan keamanan. Pandangan demikian penting sebagai landasan visional bangsa Indonesia, terutama dalam melaksanakan pembangunan. Yang pertama, ada perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, yaitu implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut tampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Dan yang kedua, yaitu ada perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Implementasi wawasan Nusantara pada aspek ekonomi mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Dan yang ketiga, ada perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Tuhan. Implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan kebangsaan yang rukun,
dan bersatu tanpa membedakan suku, tanpa membedakan asal-usul daerah, agama, atau kepercayaan, serta golongan berdasarkan status sosialnya. Dan budaya Indonesia tidak menolak nilai-nilai budaya asing asalkan tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa sendiri dan hasilnya dapat dinikmati. Mungkin sekian hasil resume yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.